Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam kegiatan atau dalam kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, sebagaimana biasa kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang mana kita sampai pada bab tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Sekarang kita akan menyebutkan tentang tata cara salat atau sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup di dalamnya rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Semuanya ini berdasarkan pada nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azakumullah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian telah melihat saya melaksanakan salat atau mendirikan salat. Jadi kita diperintahkan untuk mendirikan salat atau menunaikan salat sesuai dengan apa yang Nabi telah contohkan kepada kita. Jadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau berdiri hendak melaksanakan salat, maka beliau menghadap kiblat. Seraya mengangkat kedua tangannya menghadap ke kiblat. Jadi posisi telapak tangan bagian dalam itu menghadap kiblat, seraya membaca Allahu Akbar. Ya, bisa disejajar dengan pundak atau bisa sejajar dengan daun telinga. Kemudian setelah membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram, seraya mengangkat kedua telapak tangan menghadap ke kiblat, ya bagian dalamnya itu menghadap ke kiblat seperti begini, bukan begini ya, tapi begini, ya, menghadap ke kiblat. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di dada, yaitu posisi posisi kiri dipegang oleh tangan kanan, begini, ya, dipegang oleh tangan kanan. Kemudian beliau membaca doa iftitah. Ya, setelah itu membaca doa iftitah. Beliau biasanya tidak menggunakan satu doa iftitah saja, tapi beliau menggunakan beberapa doa iftitah secara bergantian. Di antaranya yang beliau biasa baca, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu salah satu doa iftitah. Bisa juga Nabi juga membaca doa iftitah yang lainnya seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, dan doa iftitah yang lainnya.
Ya. Kemudian setelah itu beliau membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian itu setelah itu beliau membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, lalu jika sudah selesai Al-Fatihah maka beliau membaca amin. Maka beliau membaca amin. Kemudian setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka beliau membaca surah. Ya, membaca surah, baik surah yang panjang, terkadang beliau membaca surah yang panjang, terkadang beliau membaca surah yang pendek, terkadang beliau membaca surah yang sedang. Namun beliau biasanya pada sholat subuh lebih memanjangkan bacaan. Ya, pada sholat subuh beliau lebih memanjangkan bacaan surah setelah pada sholat subuh dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian beliau menjaharkan bacaannya Al-Fatihah dan surah itu, bacaan surah, yaitu pada di rakaat atau di sholat fajar, rakaat pertama dan yang kedua, begitu juga rakaat pertama dan yang kedua di sholat maghrib dan sholat isya. Ya, adapun selain daripada itu beliau tidak menjaharkan bacaannya seperti zuhur dan asar, beliau tidak menjaharkan bacaannya. Dan beliau biasanya memanjangkan rakaat pertama ya dibandingkan rakaat yang kedua. Ya, jadi setiap rakaat pertama beliau lebih memanjangkan rakaat tersebut ya dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya ya seraya membaca Allahu Akbar. Ya, lalu beliau turun untuk rukuk. Ya, setelah berdiri rukuk. Yaitu beliau meletakkan kedua tangannya seraya telapak tangannya dibuka lalu menggenggam lututnya. Ya, lalu menggenggam lututnya, lalu beliau pun rukuk dengan artinya dengan posisi badan dan kepala itu lurus. Ya, lurus ya. Tidak kepalanya tidak terlalu menunduk dan juga tidak terlalu mendongak ke atas. Jadi posisinya itu lurus. Ya, punggung beliau itu lurus sama dengan posisi kepala seraya membaca ketika ruku bacaannya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya atau mengangkat kepala setelah ruku, dari ruku seraya membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah seraya mengangkat kedua tangannya. Ya. Kemudian setelah itu beliau berdiri ya, tidak berdiri seraya membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, beliau memperpanjang pada saat berdiri sebelum ruku. Kemudian setelah itu beliau bertakbir, namun tidak mengangkat kedua tangan untuk sujud, ya. Lalu beliau sujud dengan 7 anggota bagian tubuhnya, yaitu dahi dan hidung itu dihitung 1, dan 2 telapak tangan, 3, kemudian 2 lutut, 5, dan 2 atau jari-jari 2 telapak kaki. Jadi semuanya ada 7 anggota tubuh yang mesti ketika sujud menempel ke lantai. Ya. Kemudian kedua kaki beliau dan kedua tangan beliau itu ketika sujud itu menghadap semua, posisinya menghadap ke kiblat. Ya, beliau artinya lebih tumak nina ketika sujud, tidak terburu-buru. Ya, beliau bertumpuk kepada kedua telapak tangannya. Jadi beliau bertumpuk kepada kedua telapak tangannya, kemudian mengangkat mengangkat sedikit posisi sikunya tidak rapat, siku tidak atau tangan tidak
rapat ke lantai tapi diangkat. Begitu juga posisi lengan juga agak sedikit menjauh dari lambung kanan kiri, ya. Kemudian begitu juga posisi perut, ya, tidak merapat ke paha tetapi agak direnggangkan dari paha. Begitu juga paha agak direndahkan sedikit dari dari betis, ya. Jadi tidak ada yang rapat, ya, tapi agak sedikit dilonggarkan, ya, seraya membaca ketika sujud subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya dari sujud seraya membaca Allahu Akbar, ya. Kemudian beliau duduk iftirash, ya, yaitu menduduki kaki kirinya, lalu beliau menegakkan kaki kanannya seraya meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ini namanya disebut dengan duduk di antara dua sujud, seraya membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu bacaan yang dibaca pada saat duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu beliau bertakbir lagi dan sujud, ya, yang dinamakan dengan sujud yang kedua. Beliau melakukan sujud yang kedua yang sama dengan sujud yang pertama, termasuk bacaannya dan gerakannya. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir Allahu Akbar, ya. Lalu beliau bangkit untuk menuju ke rakaat yang kedua seraya bertumpu pada lututnya dan kedua pahanya. Lalu beliau bangkit, ya. Lalu beliau bangkit menuju ke rakaat yang kedua. Ketika beliau sudah berdiri tegak, maka beliau pun memulai membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya pada rakaat yang kedua. Kemudian setelah itu, ya, setelah rakaat yang kedua, maka beliau pun duduk untuk tasyahud awal. Ya, seandainya misalnya sholatnya itu 3 rakaat seperti maghrib atau isya 4 rakaat, maka ada namanya tasyahud awal. Tasyahud awal itu duduknya sama dengan duduknya duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash, yaitu duduk dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya, seraya jari-jari kaki kanan itu, telapak kaki kanan itu menghadap ke kiblat. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, kemudian tangan kirinya di atas paha kirinya. Lalu beliau membentuk, artinya bertasyahud awal dengan bentuk lingkaran, seperti begini contohnya, ya, seperti begini, ya, tangannya begini, lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dengan posisi begini, ya. Perhatikan ini saya, begini. Ya, begini. Ya, boleh juga begini, ya. Ya, cuma disebutkan ini di dalam bentuk lingkaran. Ya, ini begini, ya. Itu baru menghadap jari telunjuk mengarahkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat, ya, atau mengisyaratkan, ya, jari telunjuk ke arah kiblat, dan mata beliau itu mengarah ke jari telunjuk beliau. Jadi ketika tasyahud awal, maka mata beliau itu mengarah ke jari telunjuk beliau. Seraya membaca tasyahud awal, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya apa? Bacaan tasyahud awal. Ya. Setelah selesai tasyahud awal, maka bangkit, ya, seraya bertakbir dengan mengangkat tangan, ya, yaitu ketika sudah sampai di atas,
berdiri di rakaat yang ketiga, beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, lalu beliau melaksanakan sholat rakaat yang ketiga ataupun yang rakaat yang keempat. Ya, hanya saja rakaat ketiga, rakaat keempat ini eh, lebih pendek ya eh, waktunya dibandingkan dengan rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Rakaat Di rakaat ketiga atau keempat ini beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja, tidak membaca surah yang lainnya. Kemudian beliau setelah itu duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir dalam posisi duduk tawarruk namanya, bukan iftirash. Iftirash itu hanya pada duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir ini beliau duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk atau duduk pada saat tasyahud akhir. Saya pikir kita sudah tahu semua ya, bagaimana caranya duduk tawarruk itu, yaitu kita duduk di atas, kita duduk di atas lantai, lalu kaki kiri kita itu masuk di bawah kaki kanan, lalu kaki kanan itu kita tegakkan seraya posisi ujung jari telapak kaki kanan itu menghadap ke kiblat. Itu namanya duduk tawarruk, yaitu duduk di atas lantai ya, yang baru kaki kiri itu masuk di bawah kaki kanan, yang mana kaki kanan itu kita posisikan dia dalam keadaan tegak. Ya, jelas ya. Tapi kan kita sudah tahu semua bagaimana tata cara duduk tasyahud akhir, memang beda dengan duduk tasyahud awal. Jelas ya. Ya, kemudian membaca dengan bacaan tadi seperti tasyahud awal, hanya saja ditambah, ada tambahannya. Setelah selesai membaca tasyahud awal itu disambung dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dibaca dulu tasyahud awalnya ya, at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibatu seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dibaca. Ya, ini namanya tasyahud akhir, yaitu dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Setelah selesai kita tasyahud akhir, sebelum salam maka kita dianjurkan untuk berdoa. Di antaranya sebagaimana Nabi biasa beliau membaca doa perlindungan kepada Allah dari azab jahanam, dari siksa neraka jahanam, berlindung dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah ad-dajjal. Ini yang beliau baca sebelum beliau salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ini disunahkan kita baca sebelum salam. Kemudian setelah itu berdoa ya dengan doa yang tertera di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita berdoa dengan doa yang disunahkan yang tertera dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun ada juga ulama yang mengatakan boleh dengan doa-doa yang lain dari diri kita sendiri, boleh. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab yang lainnya atau pendapat ulama yang lainnya. Kemudian setelah kita berdoa, ya, maka kita salam. Ya, kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri selain membaca Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Kemudian setelah itu kita mengucapkan salam ke kiri. Ya. Berarti setelah itu berakhirlah sholat kita, ya. Kemudian setelah itu Nabi beristighfar. Jadi setelah beliau membaca salam Assalamualaikum warahmatullah, lalu beliau pun beristighfar sebanyak 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu setelah itu beliau membaca Allahumma innaka antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau berzikir
ya sebagaimana yang tertera dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ikhwatal Islam azakullah terkait tentang sifat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang beliau telah ajarkan kepada kita melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pembahasan singkat tentang sifat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya tentang sifat sholat atau tata cara sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Semoga sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam tata cara sholat. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar tentunya datang dari Allah saja, yang khilaf dari kami, kekurangan ilmu kami. Kami akhiri, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah terus membersamai kami dalam kajian kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsira, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik pada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.